400 years after Tiber Septim's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close at the empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the empire to weaken and crack. Uriel Septim, the Seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion, and one indomitable power hides itself, but not forever. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him, but his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer and close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul. I ask this as your emperor and your friend. I have one lesser request. Several years ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. It never arrived. The letter was of a sentimental and personal nature. If you find and destroy that letter, I will be grateful. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. Dari 3 player karakter game Elder Scrolls yang pernah kita bahas sebelumnya, semuanya bermula dari seorang tahanan. Last Dragonborn ditangkap karena melintasi perbatasan Skyrim dan hampir dieksekusi. Hero of Kvatch dipenjara di Imperial City Prison untuk alasan yang tidak kita ketahui. Begitu juga Nerevarine. Dia adalah tahanan dari Imperial City Prison yang dibawa melalui kapal ke Morrowind. Tapi, ada satu game di Elder Scrolls yang player karakternya bukan merupakan tahanan, yaitu The Elder Scrolls II Daggerfall. Ini kita bicara di game utama ya, kita tidak hitung game seperti Redguard dan Shadowkey. MC di game Daggerfall bernama The Agent. Siapa dia dan apa saja yang dilakukan selama kejadian di Daggerfall? Kita akan telusuri pada episode kali ini. Karakter utama kita di game The Elder Scrolls II Daggerfall dikenal sebagai The Agent atau Hero of Daggerfall. Dia dipanggil The Agent karena saat awal game dia ini posisinya merupakan seorang agen dari organisasi Blades yang merupakan pengawal pribadi Kaisar Tamriel pada saat itu. Ini adalah salah satu kasus unik di mana karakter utama kita bukan seorang tahanan seperti di game-game lain. Sama seperti karakter kita di game The Elder Scrolls yang lain, kita bisa menentukan sendiri penampilan dan latar belakang dari karakter yang kita mainkan. Tapi The Agent juga punya beberapa karakteristik dan latar belakang yang bisa kita anggap canon karena secara resmi ditetapkan oleh Bethesda. The Agent lahir pada tahun 375 di masa Third Era. Pada saat kejadian di game Daggerfall, yaitu pada tahun 405 di masa Third Era, dia berusia 30 tahun. Meskipun ras dan jenis kelaminnya terserah kita, tapi kalau mengikuti beberapa ilustrasi dari Bethesda, The Agent ini berjenis kelamin laki-laki. Sama seperti tren di game Morrowind, Oblivion, dan Skyrim, ras The Agent ini harusnya mengikuti lokasi game tersebut. Seperti Nerevarine yang merupakan seorang Dunmer, Hero of Kvatch seorang Imperial, dan Last Dragonborn seorang North. Nah, karena settingnya di Iliac Bay dan fokus utamanya adalah Daggerfall, maka The Agent ini bisa kita asumsikan adalah seorang Breton. Bethesda 2 kali pernah menunjukkan wujud dari The Agent ini. Pertama pada artwork awal kotak game Daggerfall. Dia ditunjukkan memiliki rambut coklat dengan armor medium, mungkin. Dia mengendarai kuda dan memegang sebuah pedang. Ilustrasi kedua ada pada anniversary art untuk Daggerfall, di mana dia ditunjukkan mengenakan armor tertutup berwarna hitam dengan jubah.
Dia juga memegang sebuah pedang. Kalau boleh kita asumsikan, The Agent ini gaya bertarungnya seperti spell sword, menggunakan satu pedang dan dikombinasikan dengan sihir. Game Daggerfall juga punya karakter creation yang cukup unik dibanding game-game selanjutnya, di mana kita bisa memilih latar belakang karakter kita sesuai dengan kelas yang kita pilih di awal game. Nah, ceritanya juga berbeda-beda untuk masing-masing kelas, bahkan ada yang tanggal lahirnya berbeda dengan di canon. Tapi satu hal yang sama dari semua latar belakang ini adalah dia bergabung menjadi anggota Blades sebagai seorang agent. Ia menjadi sahabat Kaisar Uriel Septim ke-7 dan merupakan salah satu agen Blades terpercaya bagi sang kaisar. Ada 18 kelas yang bisa kita pilih dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain. Mungkin terlalu panjang ya kalau kita bahas satu-satu. Coba kita ceritakan salah satunya ya, mungkin yang paling representatif untuk The Agent yang ilustrasinya kita lihat tadi, yaitu sebagai Spell Sword. Sesuai dengan latar belakang untuk Spell Sword, The Agent ini tumbuh di sebuah daerah yang sedang dalam masa kekacauan. Banyak pendatang yang singgah dan pergi. Ayah dan ibunya juga sering bepergian secara bergantian untuk urusan pekerjaan dalam waktu yang lama. Ketika The Agent tumbuh besar, ia mengetahui bahwa ibunya adalah anggota dari kelompok mercenary elit di sana, sebagai ahli senjata dan taktik bertarung. Sementara itu, ayahnya adalah seorang anggota Mages Guild sebagai ahli berbagai jenis sihir. The Agent diajari oleh ayahnya untuk menggunakan sihir. Dia juga mengingat bahwa dulu orang tuanya pernah berbicara tentang Yaghartharn, seorang Imperial Battle Mage yang telah merebut kekuasaan Empire of Tamriel dari Uriel Septim ke-7. Tidak ada yang berani melawannya. Pada saat The Agent berusia 20 tahun, muncul kabar tentang seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan Yaghartharn dan mengembalikan Uriel Septim ke-7 sebagai kaisar. Pahlawan ini adalah Eternal Champion, karakter utama di game The Elder Scrolls Arena. Kurir yang membawa kabar tentang pahlawan tadi juga menyampaikan kabar tentang perayaan besar yang diadakan di Imperial City. The Agent ingin pergi ke sana dan akhirnya meminta izin kepada orang tuanya. Setelah berdiskusi, orang tuanya setuju bahwa sudah saatnya bagi The Agent untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan mulai berpetualang. Di perjalanan menuju Imperial City, The Agent bertemu dengan sekelompok traveler sama seperti dirinya. Mereka tiba-tiba diserang oleh bandit di tengah jalan. The Agent dengan kemampuan berpedang dan sihirnya berhasil mengalahkan para bandit itu dan menyelamatkan kelompok traveler tadi. Mereka berterima kasih kepada The Agent dan menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga bangsawan dari Imperial Family yang sedang mudik ke Imperial City untuk perayaan kemenangan terhadap Yaghartharn. Mereka mengajak The Agent untuk pergi ke Imperial Palace bersama mereka dan menemui sang kaisar. Uriel Septim ke-7 sangat terkesan dengan keberanian dan skill yang dimiliki The Agent dan secara resmi mengajaknya untuk menghadiri festival perayaan di sana. Festival tersebut berlangsung selama beberapa minggu. Nah, selama itu Uriel Septim sering ngobrol santai bersama The Agent hingga mereka berdua menjadi dekat dan bersahabat. Nah, dari cerita tadi kita bisa menyimpulkan bahwa The Agent ini tumbuh pada masa Imperial Simulacrum yang merupakan kejadian di game sebelumnya, yaitu The Elder Scrolls Arena. Kemungkinan juga The Agent ini pernah bertemu dengan MC di game tersebut, yaitu The Eternal Champion, saat dia pergi ke festival perayaan di Imperial City. Sebenarnya ada juga kemungkinan bahwa Eternal Champion dan The Agent ini adalah orang yang sama, karena dulu pernah akan dimasukkan fitur transfer karakter dari Arena ke Daggerfall, tetapi dibatalkan oleh Bethesda. Jadi kita bisa sepakat bahwa The Agent dan Eternal Champion adalah dua orang yang berbeda. Setelah kejadian Warp in the West atau setelah ending game Daggerfall, The Agent ini dikenal sebagai Hero of Daggerfall. Sebelum kita membahas petualangan The Agent di Iliac Bay, kita akan bahas dulu tentang lokasi tersebut. Sesuai judul game, fokus utama dari cerita kita adalah kerajaan Daggerfall yang menjadi bagian dari wilayah Iliac Bay yang mencakup High Rock dan Hammerfell Utara. Kita akan membahas perseteruan politik antara kerajaan Daggerfall dan pihak-pihak lain di Iliac Bay seperti kerajaan Wayrest, Sentinel, Orsinium, dan dua faksi lain yaitu Manimarco the King of Worms dan The Underking. Kita coba bahas satu persatu key player ini, karena mereka nanti akan memiliki peran penting di alur cerita game. Kita mulai dari Daggerfall. Daggerfall adalah sebuah kerajaan di High Rock yang terletak di ujung tenggara. Sejak tahun 377 di masa Third Era, kerajaan ini dikuasai oleh Raja Lysandos, sebelum akhirnya digantikan oleh istrinya setelah ia meninggal dalam pertempuran pada tahun 403 di masa Third Era. Istri Lysandos yang bernama Minisera menjabat sebagai ratu untuk sementara sebelum anak dari Lysandos naik menjadi raja. Sekarang penguasa Daggerfall adalah Raja Ghostrade bersama istrinya yang bernama Queen Aubki. Aubki adalah seorang putri dari kerajaan Sentinel yang menikah dengan Ghostrade setelah Raja Lysandos meninggal. Sebenarnya ada skandal yang melatar belakangi kematian Raja Lysandos ini. Nanti kita bahas lagi di belakang. Kemudian berikutnya adalah Wayrest. Wayrest adalah sebuah kerajaan di High Rock yang terletak di bagian tengah selatan. Sejak akhir abad keempat di masa Third Era, kerajaan ini dikuasai oleh King Edwire dan istrinya yang bernama Queen Carolina. Mereka memiliki seorang anak bernama Princess Elisana. Queen Carolina meninggal pada tahun 392 di masa Third Era, dan King Edwire menikah lagi dengan Queen Baranzaya, seorang bangsawan Morrowind yang mengungsi ke Wayrest saat Imperial Simulacrum berlangsung.
Eighthwire menjadi ayah tiri bagi anak Baranzaya, yaitu Prince Helseth dan Princess Morgaya. Ketiga anak dari Eighthwire ini memiliki ambisi mereka masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin. Morgaya ingin menikahi bangsawan di Somerset dan menjadi Ratu Firsthold, sementara Elisana dan Helseth ingin menjadi penerus ayahnya di Wayrest. Nah, drama politik antara Elisana dan Helseth ini berhubung dengan politik di Daggerfall yang menyebabkan kematian Lysandos. Nanti kita ungkapkan semuanya. Kemudian berikutnya adalah Sentinel. Sentinel adalah sebuah kerajaan di Hammerfell Utara yang menjadi bagian dari wilayah Iliac Bay. Pada akhir abad keempat di masa Third Era, Sentinel dikuasai oleh King Cameron the White Moon. Pada saat itu, mereka sedang dalam konflik dengan kerajaan Daggerfall yang dipimpin oleh King Lysandos. King Cameron meninggal dalam pertempuran terakhir perang tersebut dan kekuasaan diteruskan oleh istrinya yang bernama Queen Akorithi. Cameron dan Akorithi memiliki 4 orang anak. Anak pertama mereka hilang dan meninggal, katanya. Putri mereka yang bernama Princess Audkey dinikahkan dengan King Gothred setelah kekalahan mereka atas Daggerfall. Banyak masyarakat Sentinel yang menganggap Audkey ini sebagai tahanan perang di Daggerfall. Kemudian ada Prince Gregclith dan Prince Lotun yang nanti akan dijadikan penerus ayahnya. Berikutnya adalah Orsinium. Orsinium adalah sebuah kerajaan Orsimer yang dulunya merupakan wilayah provinsi tersendiri sebelum dijajah dan wilayahnya dikuasai oleh High Rock. Saat kekuasaan Lysandos, Orsinium ini beraliansi dengan Daggerfall yang akan membantu mereka mendapatkan kemerdekaan lagi atas provinsi Orsinium. Pada saat itu, Orsinium dipimpin oleh Raja Gortwok Gronagorm. Dia dikenal sebagai seorang raja dengan kemampuan diplomasi dan politik terbaik dibanding raja-raja Orsimer lainnya. Setelah Lysandos meninggal, aliansinya dengan Daggerfall mulai terputus. Berikutnya adalah Manimarco, the King of Worms. Dia adalah seorang necromancer kuat yang sudah hidup sejak masa Second Era atau bahkan lebih. Dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang Altmer, ras yang menjadi nenek moyang semua elf di Tamriel. Nah, di Daggerfall, Manimarco ini sudah menjadi lich dan basically immortal. Dia membangun markasnya di Scourge Barrow, jauh di dalam pegunungan Regentale di High Rock. Walaupun dia tidak terlibat langsung dengan politik di Iliac Bay, dia tahu banyak tentang rahasia dan seluk-beluk yang tidak diketahui orang lain. Dia bahkan tahu tentang identitas asli The Underking. Manimarco memiliki tujuan untuk mencari suatu artefak. Nah, artefak inilah yang menjadi poin penting di cerita Daggerfall nanti, yang pada akhirnya akan mengarah ke kejadian Warp in the West. Berikutnya adalah The Underking. The Underking adalah sosok misterius yang identitasnya masih dipertanyakan. Ada yang bilang bahwa dia adalah Zurin Arctus, seorang Imperial Battle Mage bagi Tiber Septim ketika ia berperang untuk menguasai Tamriel. Ketika Zurin Arctus membantu Tiber Septim menguasai Tamriel, mereka mendapatkan golem Numidium dari Vivek. Untuk mentenagai Numidium ini, Zurin menciptakan Soul Gem bernama Mantella dan meletakkan Life Force-nya ke dalam Soul Gem tersebut agar bisa mentenagai Numidium. Karena Life Force-nya ini ada di dalam Mantella, Zurin berubah menjadi wujud Underking yang mirip dengan wujud Lich. Ada banyak versi tentang kejadian ini yang mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Kita sepakat dulu bahwa The Underking ini dipercaya merupakan Zurin Arctus. Di Iliac Bay, Underking ini menjadi makhluk mitologi seperti boogeyman dan digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Walaupun begitu, kebanyakan masyarakat mempercayai keberadaannya. Sama seperti Manimarco, The Underking ini tidak terlibat langsung dengan politik di Iliac Bay, tapi akan terlibat di Endgame nanti. Kemudian yang terakhir adalah The Empire. The Empire of Tamriel pada saat itu dikuasai oleh dinasti Septim dan kaisar menjabat adalah Uriel Septim ke-7. Mereka mengirimkan The Agent untuk menyelidiki kematian Raja Lysandos sekaligus menelusuri tentang suatu artefak. Nah, artefak inilah yang nanti diperebutkan oleh faksi-faksi di Iliac Bay di akhir cerita nanti. Tidak usah kita sebutkan sekarang ya, karena nanti akan terungkap. Oke, tadi kita sudah mengenal key person dalam cerita ini. Sekarang kita akan membahas kejadian yang mengawali konflik politik yang terjadi di Iliac Bay ini. Kejadian awalnya adalah War of Bethony atau Siege of Bethony. Perang ini terjadi antara kerajaan Daggerfall dan Sentinel yang terpicu saat Imperial Simulacrum yang pada saat itu memang terjadi peperangan di berbagai wilayah di Tamriel. Perang ini bermula ketika bangsawan dari Pulau Bethony bernama Lord Mogreth meminta tolong Raja Lysandos untuk memberikan perlindungan kepada mereka dari ancaman bajak laut. Memang Pulau Bethony ini letaknya sangat strategis, yaitu di jalan masuk ke Iliac Bay. Sementara itu, kerajaan Sentinel dulu pernah membuat perjanjian dengan Pulau Bethony bahwa wilayahnya masuk ke dalam kekuasaan Sentinel, yang entah kenapa sekarang diabaikan oleh Lord Mogreth. Akhirnya terjadilah perang antara Daggerfall dan Sentinel untuk memperebutkan Bethony. Perang ini berakhir dalam pertempuran bernama Battle of Cringane Field. Daggerfall memenangkan pertarungan tersebut, tetapi Raja Lysandos dan Raja Cameron terbunuh di sana. Setelah itu, Bethony menjadi wilayah sah kerajaan Daggerfall dan King Gothred berkuasa menggantikan Lysandos. Princess Audkey kemudian menikahi King Gothred sesuai persetujuan pasca perang yang katanya untuk menjaga perdamaian dan hubungan baik antara Daggerfall dan Sentinel. Selama beberapa waktu, Daggerfall berada dalam masa perdamaian, sampai suatu saat arwah Raja Lysandos tiba-tiba menghantui Daggerfall sambil meneriakkan kata vengeance.
Disinilah awal cerita kita dimulai. Kabar tentang arwah Raja Lysandos yang gentayangan sampai ke Imperial City. Uriel Septim ke-7 yang merupakan teman baik dari Raja Lysandos menaruh perhatian akan hal ini. Dia kemudian menemui The Agent secara diam-diam. Ia meminta tolong untuk pergi ke Daggerfall sebagai mata-mata dan menyelidiki alasan arwah Lysandos gentayangan dan mencoba menghentikannya. Selain itu, Uriel juga memiliki permintaan yang ia sebut sedikit personal. Beberapa waktu yang lalu, Uriel pernah mengirimkan surat kepada Ratu Minisera di Daggerfall yang isinya adalah topik sensitif katanya. Tapi surat itu tidak sampai ke tangan Ratu Minisera. The Agent diminta untuk menyelidiki keberadaan surat ini dan menghancurkannya. Dengan dua tugas ini, The Agent pun berlayar ke Daggerfall. Tapi di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi The Agent terkena badai dan akhirnya karam. The Agent berhasil selamat dan terdampar di sebuah gua yang mengarah ke dungeon bernama Privateer's Hold. Disinilah petualangan The Agent dimulai. Sebagian besar gameplay di Daggerfall memang dungeon delving. Kita harus menelusuri dungeon-dungeon yang memusingkan untuk mencari target atau suatu barang. Privateer's Hold ini seperti dungeon tutorial lah istilahnya. Disinilah para player pertama kali merasakan sensasi bertemu skeleton Daggerfall yang bisa membuat trauma orang-orang. Setelah menjelajahi Privateer's Hold dan mengalahkan musuh-musuh di sana, The Agent akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Ia pun segera bergegas ke kota terdekat. Sesampainya di kota, The Agent beristirahat. Beberapa hari kemudian, seorang kurir datang membawa surat dari Lady Brisiena Magnuson, seorang agen Blades yang sudah lama bertugas di Daggerfall. Brisiena mendengar tentang kabar kecelakaan yang dialami oleh The Agent. Melalui surat tersebut, Lady Brisiena mengarahkan The Agent untuk menemuinya di sebuah penginapan di suatu kota di Daggerfall. The Agent pun pergi ke lokasi pertemuan dan menemui Brisiena. Di sana, Brisiena menjelaskan tentang arwah King Lysandos yang tiba-tiba gentayangan di Daggerfall saat malam hari. Menurutnya, pasti ada yang menzolimi Lysandos sampai arwahnya ini gentayangan, dan The Agent diminta untuk menginvestigasi orang-orang penting di kerajaan Daggerfall, Wayrest, dan Sentinel, karena mereka lah yang mengalami kontak dengan Daggerfall saat King Lysandos meninggal. Terkait surat dari sang kaisar, Lady Brisiena menjelaskan bahwa agen dari The Empire menyerahkan surat tersebut kepada kurir lokal karena ia tidak memiliki akses untuk mengantarkannya langsung ke Daggerfall yang pada saat itu sedang dalam keadaan berperang. Brisiena juga tidak tahu banyak tentang kurir ini dan apakah dia memang membawa surat itu ke Daggerfall atau tidak. Brisiena menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada The Agent. Selain itu, Brisiena juga sudah harus bersembunyi karena posisinya sebagai mata-mata di Daggerfall sedang terancam sejak King Gothrid berkuasa. Setelah itu, The Agent harus memutuskan sendiri ingin menginvestigasi King Lysandos dulu atau surat dari Uriel Septim. The Agent pun pergi ke Daggerfall sebagai langkah utamanya untuk menginvestigasi. Sebenarnya, kita sebagai player dibebaskan sih mau investigasi seperti apa dan mau mengerjakan quest yang mana saja, karena tidak semua main quest di Daggerfall wajib dikerjakan. Tapi kita coba urutkan, kira-kira langkah yang sekiranya masuk akal seperti apa. Kira-kira alurnya seperti ini buat kalian yang ingin mengikuti alur dari cerita di video ini. Oke, sesampainya di Kastil Daggerfall, The Agent bertanya-tanya ke orang-orang kerajaan. Dia diarahkan untuk menemui Sindasa, seorang pelayan yang dipercaya tahu tentang informasi mengenai surat yang dikirimkan oleh Uriel Septim. Saat menemui Sindasa, The Agent baru akan diberikan informasi setelah ia membantu Sindasa membunuh seorang werewolf di sebuah dungeon. Untuk quest seperti ini, biasanya kita disuruh pergi ke dungeon random. The Agent pun pergi ke sana dan membunuh werewolf tersebut. Tentunya setelah pusing mengitari dungeon yang semuanya mirip labirin itu. Ketika terbunuh, werewolf itu kembali ke wujud manusia dan The Agent melihat bahwa orang itu wajahnya mirip dengan Sindasa. Benar saja, ketika kembali ke Sindasa, dia menjelaskan bahwa werewolf itu sebenarnya adalah saudaranya. Dia bersembunyi di dungeon tersebut karena ia tidak tahan akan penderitaannya sebagai werewolf. Karena tidak tahu cara menyembuhkannya, Sindasa merasa bahwa penderitaan saudaranya itu lebih baik diakhiri dengan cara membunuhnya. Sindasa menjelaskan bahwa surat dari sang kaisar memang sudah diantarkan ke Daggerfall dan dia sendiri yang menyerahkannya kepada sang ratu. Tapi ratu yang menjabat pada saat itu bukanlah Minisera karena Lysandos sudah meninggal. Oleh karena itu yang menerima surat adalah Queen Aubki. Sang ratu juga tahu bahwa surat ini ditujukan ke Minisera, tapi setelah membaca isinya, Aubki terlihat kaget. Aubki mengatakan bahwa ia akan mengantarkan surat tersebut ke Minisera nanti. Tapi ya kita tahu sendiri hal itu tidak terjadi. Sebelum menyelidiki surat tersebut lebih lanjut, The Agent menemui Queen Aubki untuk berusaha mencari informasi. Saat ditemui, Queen Aubki meminta tolong kepada The Agent untuk menjenguk neneknya yang bernama Nulfaga. Dia adalah ibu dari Raja Lysandos dan nenek dari Raja Gothrid. Aubki mendapat kabar bahwa Nulfaga sekarang kondisi kesehatannya sedang buruk. Dia adalah seorang penyihir hebat yang mengurung dirinya di sebuah kastil bernama Shadowgant di pegunungan Wrothgarian. Aubki sudah meminta tolong kepada beberapa adventurer yang datang ke Daggerfall, tetapi mereka semua tidak ada yang berani pergi ke sana. The Agent akhirnya setuju dan segera berangkat ke kastil Shadowgant.
Setelah menelusuri kastil yang luas itu dan mengalahkan beberapa monster di sana, The Agent akhirnya menemui ruangan di mana Nulfaga berada. Nulfaga di sana berdua dengan seekor naga bernama Skakmat. Ia terlihat sehat, tetapi ketika diajak berbicara, dia mengatakan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Setelah itu, The Agent memutuskan untuk pergi dan kembali ke Ratu Opki dan melaporkan temuannya. Queen Opki berterima kasih dan memberikan hadiah kepada The Agent. Sejauh ini belum ada informasi apa-apa yang didapatkan dari Opki dan The Agent juga belum mendapatkan informasi tentang kematian Raja Lysandos. Melanjutkan investigasinya, The Agent pergi menemui Minisera untuk mencari informasi. Saat bertemu Minisera, The Agent menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari Sindasa tentang surat dari Uriel Septim. Minisera mengatakan bahwa Opki tidak mengantarkan surat itu kepadanya. Minisera kemudian meminta The Agent untuk menginvestigasi Opki dan Ghostrade terkait surat itu. Minisera saat ini mempertanyakan kesetiaan Opki kepada The Empire. Minisera menjelaskan bahwa Opki adalah anak dari Raja Cameron yang pernah menguasai Sentinel. Ayahnya meninggal di Battle of Kringen, sama seperti Raja Lysandos. Tapi tubuh Raja Lysandos tidak ditemukan di medan pertempuran. Akhirnya, makam Raja Lysandos yang dibangun sekarang ini merupakan makam kosong. Minisera menghentikan ceritanya di situ dan memberikan tugas kepada The Agent untuk menemui seorang kurir yang bekerja untuk sang kaisar di Daggerfall. Dia adalah anggota dari Knight of the Dragon, ordo kesatria bagi kerajaan Daggerfall. Apabila The Agent memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada Opki, ia akan mengaku bahwa dirinya sama sekali belum pernah membuka surat itu, dan sekarang suratnya sudah dicuri dari dirinya. The Agent pun pergi mencari kurir yang dimaksud oleh Minisera. Saat menemui kurir ini, ia menyatakan bahwa sudah melaksanakan tugasnya sesuai instruksi. Dia diperintahkan untuk menyerahkan surat itu kepada Ratu Daggerfall, bukan spesifik kepada Minisera. Di surat itu juga tertera Ratu Daggerfall. Nah, kebetulan waktu itu Ratu yang menjabat adalah Opki. Akhirnya Opki lah yang menerima surat itu. Dengan informasi ini, The Agent kembali ke Minisera dan menyampaikan temuannya. Minisera sangat menyayangkan miskomunikasi yang terjadi ini. Ia pun menjelaskan kalau ia mendapatkan informasi bahwa Princess Morgaya dari Wayrest tahu sesuatu tentang surat itu. Minisera mengarahkan The Agent untuk pergi ke sana dan menginvestigasi Morgaya. The Agent pun pergi ke Wayrest untuk menemui Morgaya. Saat berbicara, Morgaya menyatakan kalau dia tahu tentang skandal-skandal yang terjadi di Iliak B, termasuk tentang surat yang dikirimkan kepada Minisera tersebut. Tapi Morgaya perlu The Agent untuk membantunya jika ingin informasi terkait surat itu. Morgaya meminta The Agent untuk mengantarkan sebuah surat ke Manimarco, the King of Worms. Surat ini berisi perjanjian kerjasama antara Morgaya dan Manimarco untuk membantu Morgaya menjadi ratu wilayah Firsthold di Somerset. Mereka berencana untuk menggunakan nekromansi dan membangkitkan anak dari Raja Reman Carodel, penguasa Firsthold pada saat itu. Sang raja memang sangat merindukan anaknya dan Morgaya percaya bahwa hal ini bisa membujuk sang raja untuk menikahinya. The Agent pun pergi ke Scork Barrow untuk menemui Manimarco. Di sana dia melawan berbagai macam undead dan necromancer. Setelah dipusingkan oleh Scork Barrow, The Agent akhirnya menemui Manimarco dan memberikannya surat dari Morgaya. Tidak pakai lama, Manimarco langsung menuliskan surat balasan dan menyerahkannya kepada The Agent untuk diantarkan. The Agent kembali ke Wayrest dan menyerahkan surat dari Manimarco kepada Morgaya. Dia kegirangan karena sebentar lagi akan menjadi Queen of Firsthold. Morgaya menjelaskan bahwa surat yang dicari oleh The Agent sekarang berada di tangan Gortwalk, raja kerajaan Orsinium. Gortwalk membeli surat itu dari Thieves Guild yang pada saat itu mencurinya dari Queen Opki. Nah, sekarang The Agent sudah tahu nih tentang keberadaan pasti dari surat tersebut. Sebelum meninggalkan Wayrest, The Agent bertemu dengan Prince Helseth yang menawarkannya pekerjaan untuk mengirimkan surat pemerasan kepada seorang bangsawan di Wayrest bernama Lord Castellian. Tugas yang cukup sederhana. The Agent mengantarkan surat tersebut kepada Lord Castellian dan membawa kembali surat balasan kepada Prince Helseth. Setelah menyelesaikan tugasnya, The Agent mendapatkan informasi dari Prince Helseth tentang King Lysandos dan King Cameron. Helseth menjelaskan bahwa Wayrest mengirimkan penasihat ke Battle of Kringen untuk menjadi penengah antara Sentinel dan Daggerfall. Tapi para penasehat ini terlambat sampai ke medan perang karena mereka dihadang oleh kelompok Orsimer dari King Gortwalk yang kemungkinan pada saat itu hendak membantu Lysandos. Ada yang menceritakan kepada Helseth bahwa salah satu penasehat ada yang sampai ke lokasi dan sempat berbicara dengan King Lysandos. Hanya itu informasi yang bisa diberikan oleh Helseth. The Agent sudah mendapatkan cukup banyak informasi tentang surat sang kaisar dan beberapa informasi tentang kematian Raja Lysandos. Untuk itu, The Agent memutuskan bahwa tujuan selanjutnya adalah kerajaan Sentinel. Tapi sebelum berangkat ke sana, dia mendapatkan surat dari Ratu Opki, mengatakan bahwa dia butuh bantuan lagi. The Agent pun bergegas ke Daggerfall dan menemui Opki. Dia menjelaskan bahwa tugas dan informasi yang akan dia berikan ini sifatnya sangat rahasia. Opki menemukan bahwa Minisera selama ini memiliki dan membayar penjagaan sebuah kastil bernama Castle Necromogan. Beberapa waktu lalu, ia terlihat pergi ke sana membawa surat-surat misterius. Opki meminta The Agent untuk pergi ke kastil tersebut dan mengungkap surat yang dibawa oleh Minisera. The Agent pun pergi ke kastil Necromogan dan menelusuri kastil tersebut.
Setelah jalur yang berliku-liku, The Agent akhirnya menemukan surat yang dibawa oleh Minisera. Surat ini berisi tentang pengetahuan Minisera tentang Lysandos yang berselingkuh dan kejahatan ayahnya, Raja Klaios. Minisera tahu bahwa Lysandos berselingkuh dengan Medora di Reni, yang pada saat itu menjadi court wizard untuk Kastil Daggerfall. Queen Aubgi berterima kasih atas informasi ini. Setelah itu, The Agent pergi ke Sentinel untuk mencari informasi lebih dalam lagi tentang King Lysandos. Ia pergi ke Kastil Sentinel dan mencari informasi di sana. Ia bertemu dengan Prince Lotun, anak dari Queen Akorithi. Prince Lotun mengaku bahwa dirinya tahu tentang rahasia di balik Raja Lysandos. Dia mau memberikan informasi tersebut, tapi The Agent harus membantu Lotun mencari kakaknya yang hilang. The Agent pun mulai menelusuri Sentinel untuk mencari informasi tentang pangeran yang hilang ini. Menurut kesaksian beberapa orang, pangeran ini adalah orang yang terpelajar dan berusaha menjadi scholar, bukan warrior. Hal ini tidak disukai oleh Raja Camoran pada saat itu. Pangeran ini sudah dianggap meninggal, meski tidak pernah ada pemakaman yang diadakan untuk dirinya. The Agent tidak mendapatkan informasi lain selain itu, sampai tiba-tiba ada surat yang datang dari seorang agen suruhan dari The Underking. Katanya mereka tahu sesuatu tentang sang pangeran dan ingin bertemu dengan The Agent di tempat tersembunyi. The Agent pun bertemu dengan anak buah The Underking ini. Dia menjelaskan bahwa beberapa orang menuduh sang pangeran diculik oleh The Underking. Dia ingin meluruskan hal ini dan memberitahu The Agent tentang lokasi terakhir pangeran tersebut yang telah dilacak oleh The Underking. The Agent pergi ke dungeon yang diarahkan oleh anak buah Underking tadi. Di sana dia menemukan sebuah jurnal dengan tajuk Death Certificate. Jurnal ini ditulis oleh sang pangeran pada tahun 400 di masa Third Era, saat ia berusia 15 tahun. Selama ia hidup, sang pangeran mengalami penyakit menahun yang tidak bisa disembuhkan. Hal ini membuatnya tidak layak menjadi petarung selayaknya Redguard pada umumnya. Raja Camoran dan Ratu Akorithi malu atas kondisi anaknya ini, sehingga ia seperti ditelantarkan di sana. Sementara itu, adik-adiknya lahir dengan sehat dan sangat dibanggakan oleh ayah ibunya. Penyakit sang pangeran semakin tahun semakin parah, sampai ayahnya pun tak tahan berada di dekatnya. Suatu malam, ketika ia sedang jalan-jalan di Sentinel, ia diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Pelayan yang bersamanya pada saat itu hanya melihat dia dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin orang-orang ini memang suruhan dari kerajaan Sentinel. Sang pangeran dibawa ke sebuah dungeon dan ditinggalkan di sana. Dia sudah menerima nasibnya bahwa ia akan meninggal di sini. Ia pun menulis Death Certificate ini sebagai catatan sejarah tentang kerajaan Sentinel. The Agent membawa Death Certificate ini kepada Prince Lotun. Ia sedih mendengar tentang nasib kakaknya. Setelah itu, dia memberikan informasi kepada The Agent tentang perselingkuhan Lysandos dengan Medora di Reni. Ia menjelaskan bahwa Minisera mengetahui perselingkuhan ini sejak Daggerfall berperang dengan Sentinel. Ketika Lysandos berangkat ke pertarungan terakhir di Battle of Craigengane, Minisera sudah mengusir Medora di Reni ke Pulau Balfiera, di mana ia menempati di Reni Tower. Medora dikutuk untuk tidak bisa meninggalkan menara tersebut. Dengan informasi ini, The Agent hendak pergi ke Balfiera untuk menemui Medora. Tetapi ia mendapatkan tugas dari Queen Akorithi di Sentinel untuk mencari lukisan peninggalan Raja Lysandos yang berada di Castle Wayrest. The Agent pun pergi menginfiltrasi Castle Wayrest untuk mencari lukisan ini. Ia berhasil menemukannya dan lukisan ini ternyata memiliki properti sihir. The Agent melihat lukisan itu bergerak. Di lukisan itu terlihat beberapa orang yang mengenakan armor Wayrest sedang berdebat dengan seseorang yang mengenakan armor Daggerfall. Salah satu orang Wayrest itu mengendap ke belakang orang Daggerfall dan menusuknya dengan pisau. Setelah itu lukisannya memudar. Lukisan ini mengindikasikan pengkhianatan yang dilakukan Wayrest terhadap Daggerfall, dan kemungkinan yang ada di lukisan itu adalah Raja Lysandos. The Agent membawa lukisan ini kepada Queen Akorithi, yang tidak tahu bahwa The Agent berhasil mengaktifkan lukisan tersebut dan melihat isinya. Sang ratu berterima kasih dan memberikannya hadiah. Setelah mendapatkan informasi baru ini, The Agent melanjutkan investigasinya ke Pulau Balfiera untuk menemui Medora di Reni. The Agent masuk ke Reni Tower hingga ia berhasil menemukan Medora. Saat bertemu Medora, ia sudah tahu bahwa The Agent sedang berusaha mengungkap misteri kematian Raja Lysandos dan menenangkan arwahnya. Medora ingin membantu The Agent, tapi karena kutukannya, Medora tidak bisa berbuat banyak. Ia meminta tolong kepada The Agent untuk mengunjungi Nulfaga dan memintanya untuk mengangkat kutukan Medora menggunakan artefak bernama Horn of a Great Unicorn. The Agent pun pergi ke Shadowgant untuk menemui Nulfaga. Tetapi karena Nulfaga sedang tidak bisa diajak bicara, The Agent pun akhirnya mencari tanduk unicorn itu sendiri di Kastil Shadowgant. Setelah menemukannya, ia segera kembali ke Medora di Reni dan menggunakan tanduk itu untuk mematahkan kutukannya. Medora berterima kasih kepada The Agent dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyiapkan rencananya menenangkan arwah Lysandos. The Agent kemudian meninggalkan di Reni Tower, dan tak lama setelah itu dia dikunjungi oleh seorang zombie kiriman Manimarco. Setelah membunuh zombie tersebut, The Agent menemukan surat di dalam zombie itu yang ditulis oleh Manimarco. Dalam surat itu, Manimarco mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan The Agent untuk sebuah masalah kecil, katanya. The Agent kemudian pergi menemuinya di Skork Barrow.
Manny Marco meminta The Agent untuk pergi ke area bawah tanah Kastil Sentinel untuk mencari Prince Carolus, seorang bangsawan Sentinel yang sekarang hidup sebagai Lich di sana. Manny Marco memberikan The Agent sebuah artefak yang bisa digunakan untuk menangkap Carolus. The Agent langsung berangkat ke Kastil Sentinel dan menelusuri area bawah tanahnya. Dia menemukan Prince Carolus dan mengalahkannya. Setelah dikalahkan, jiwa Prince Carolus diperangkap ke dalam artefak milik Manny Marco tadi. The Agent kemudian membawa artefak itu ke Skork Barrow. Manny Marco mengapresiasi bantuan dari The Agent dan memberikannya informasi tentang identitas The Underking. Menurut Manny Marco, hanya keluarga Septim yang tahu tentang rahasia ini. Identitas asli The Underking adalah Zurin Arctus, seorang Imperial Battle Mage yang membantu Tiber Septim menguasai Tamriel. Ia dikhianati oleh Tiber Septim dan dibunuh. Ketika Zurin meninggal, jiwanya tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Hal ini ada kaitannya dengan golem Numidium yang digunakan oleh Tiber Septim pada saat itu. Sejak itu, Zurin Arctus hidup dalam wujud The Underking, makhluk abadi yang bentuknya mirip dengan Lich. Manny Marco ini bermusuhan dengan The Underking, dan ia percaya bahwa ketika Underking mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dia akan membawa Tamriel ke dalam konflik besar. Perlu diketahui bahwa cerita ini adalah versi Manny Marco dan belum tentu 100% benar. Setelah mendengarkan yapping dari Manny Marco, The Agent kembali ke kota terdekat. Di sana, The Agent ditelepon oleh Medora Direni menggunakan sihir. Medora menyampaikan bahwa ia menemukan cara untuk menenangkan arwah Lysandos, yaitu menggunakan bahan alkemi bernama Dust of Restful Death. Medora percaya bahwa Raja Gortwok di Orsinium memiliki bahan ini. The Agent diminta untuk pergi ke sana dan mencari Dust of Restful Death. The Agent pun bergegas ke Orsinium. Walaupun dia sudah tahu kalau Gortwok memegang surat milik Uriel Septim, dia belum berniat menginvestigasinya sekarang karena terlalu beresiko. The Agent pun pergi menemui Gortwok dan menjelaskan misinya. Gortwok mendukung misi ini karena dia adalah teman dekat Raja Lysandos. Gortwok mengarahkan The Agent ke sebuah dungeon di mana Dust of Restful Death berada. Gortwok juga menitipkan pesan untuk Medora bahwa bayaran untuk bantuannya ini adalah dukungan Medora kepada Gortwok untuk mengklaim The Heart nanti. Kita masih belum tahu apa-apa soal ini. Dengan informasi dari Gortwok, The Agent segera pergi ke dungeon yang diinfokan tadi dan mencari Dust of Restful Death. The Agent menemukan debu tersebut terbungkus oleh sebuah kertas yang ada tulisannya. Ternyata, kertas itu adalah surat dari Gortwok kepada Medora Direni tentang rencana pembunuhan Raja Lysandos oleh Wayrest. The Agent membawa debu dan surat tersebut ke Direni Tower dan menyerahkannya kepada Medora. Medora menjelaskan bahwa surat itu tidak pernah sampai ke tangannya pada saat Battle of Kringen akan berlangsung. Tetapi, Medora mendapatkan kabar dari Gortwok setelah perang berakhir bahwa ia mengirim tentaranya untuk menghentikan pembunuhan Raja Lysandos, tetapi upayanya digagalkan. Masyarakat tidak tahu tentang hal ini dan sampai sekarang masih menganggap Gortwok dan para Orsimer sebagai villain. Medora juga sudah tahu bahwa kerajaan Wayrest sejak awal memang tidak setia dengan The Empire, tidak seperti Daggerfall yang dipimpin oleh Lysandos. Medora kemudian menyiapkan Dust of Restful Death untuk bisa menenangkan arwah Lysandos. Dia membutuhkan waktu untuk persiapan ini, sehingga The Agent pergi ke kota terdekat untuk melakukan aktivitas lain. The Agent kemudian dihampiri oleh anak buah dari The Underking yang ingin bertemu lagi dengannya membahas sebuah urusan. Kali ini The Underking meminta bantuan The Agent untuk melawan kelompok Necromancer. Mereka mencuri sebuah artefak milik The Underking. Artefak ini kemudian diberikan kutukan dan diletakkan di markas organisasi Blades di Eliak Bay. The Underking ingin mengambil kembali artefak ini agar tidak ada kesalahpahaman juga antara Blades dan The Underking. The Agent kemudian ditugaskan untuk pergi ke Castle Lukewish di High Rock yang merupakan markas Blades cabang Eliak Bay. Setelah berhasil mengambil artefak tersebut dan mengalahkan para Necromancer, The Agent bertemu lagi dengan anak buah Underking tadi. Dia mematahkan kutukan pada artefak tersebut dan menyuruh The Agent untuk menyimpannya. Dia kemudian memberikan informasi dari The Underking terkait kematian Raja Lysandos. Sebenarnya, Raja Lysandos tidak meninggal di Battle of Kringen. Dia terbunuh sebelum pertempuran tersebut akibat suatu pengkhianatan. Tubuh aslinya dimakamkan di sebuah makam kuno di daerah Menevia. Mereka tidak tahu siapa yang mengkhianati Lysandos dan mengapa hantunya gentayangan di Daggerfall, bukan di Kringen. Dengan informasi ini, The Agent kembali ke Direni Tower untuk menemui Medora yang sudah menyelesaikan persiapannya. Dengan serbuk ajaib yang disiapkan Medora, The Agent harus menyebarkannya di tubuh Raja Lysandos, yang artinya ia harus mengunjungi makamnya. Dengan informasi yang didapatkan dari The Underking, The Agent pun pergi ke makam Raja Lysandos di daerah Menevia. Di sana, The Agent berhasil menemukan tubuh Raja Lysandos dan menebarkan serbuk ajaib tadi. Sihirnya bekerja dan arwah Raja Lysandos muncul di hadapan The Agent. You soothe my rage. I do not seek to be placated. I seek vengeance upon he who slew me. If you would truly lay my spirit to rest,
Be the instrument of my vengeance against Lord Woodbourne of Wayrest. Dia menjelaskan bahwa amarah jiwanya sudah berhasil ditenangkan, tetapi dia masih butuh balas dendam terhadap orang yang telah membunuhnya. Lysandus meminta The Agent untuk membunuh Lord Woodbourne, seorang bangsawan dari Wayrest yang merupakan pelaku pembunuhan Raja Lysandus. The Agent juga diberitahu tentang lokasi kediamannya di Wayrest, yaitu Woodbourne Hall. The Agent langsung bergegas ke Woodbourne Hall untuk membalaskan dendam Raja Lysandus. Ada dua cara The Agent melakukan hal tersebut, yaitu dengan langsung mencari dan membunuh Lord Woodbourne, atau mengumpulkan bukti bahwa ia telah membunuh Lysandus, kemudian menyerahkan bukti tersebut ke salah satu pemimpin di Iliac Bay. Jika The Agent memutuskan untuk membunuh Woodbourne, ia akan menggeledah Woodbourne Hall dari ujung ke ujung hingga akhirnya bertemu dengan Lord Woodbourne. Ia mengakui bahwa dirinya telah membunuh King Lysandus sebelum Battle of Crying Gate. Mereka pun bertarung. Setelah pertarungan yang tidak begitu sengit, Lord Woodbourne berhasil dikalahkan. Sebelum terbunuh, kata-kata terakhir Woodbourne menyatakan bahwa semuanya sekarang tergantung Gothred. Artinya, dia bersekongkol dengan Raja Gothred. Nah, apakah Gothred juga terlibat dalam kematian ayahnya? The Agent kemudian bisa lanjut menggeledah Woodbourne Halls untuk mencari informasi lebih dalam lagi. Ia menemukan jurnal milik Lord Woodbourne. Ada beberapa poin penting dari jurnal yang ditulis ini. Ia di sini mengakui bahwa dialah yang membunuh Raja Lysandus sebelum Battle of Crying Gate. Kemudian Woodbourne ternyata adalah kekasih dari Princess Elisana, anak dari Raja Edwire. Mereka berencana untuk menggulingkan Edwire dan Baranzaya serta menyingkirkan Helseth agar Woodbourne dan Elisana bisa berkuasa di Wayrest. Woodbourne mengkonfirmasi bahwa Lysandus memang beraliansi dengan Gortwalk dan tentara yang dikirim Gortwalk sempat berusaha menghentikan pembunuhan Lysandus. Woodbourne juga mengkonfirmasi bahwa ia beraliansi dengan Raja Gothred untuk menaikkan Woodbourne menjadi Raja Wayrest. Nah, apabila The Agent belum membunuh Lord Woodbourne, dia bisa membawa jurnal ini ke salah satu dari para pemimpin di Iliac Bay, seperti Edwire, Akorithi, Gothred, Gortwalk, dan lain-lain. Respon dari para pemimpin ini berbeda-beda, dan hanya ada beberapa yang akan membalaskan dendam Lysandus dan membunuh Woodbourne. Anggaplah The Agent membawa kembali jurnal itu ke Medora di Reni, karena balas dendam Raja Lysandus ini sudah menjadi misi mereka berdua sekarang. Medora marah besar setelah membaca jurnal Woodbourne, dan bersumpah akan membunuh Lord Woodbourne. Setelah Lord Woodbourne terbunuh, baik oleh The Agent atau yang lain, arwah Raja Lysandus akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. King Lysandus is at last able to rest. The wraiths and ghosts of his loyal soldiers vanish as the soul passes to the underworld, leaving the city of Daggerfall to the living. Misi utama The Agent sudah selesai. Sekarang tinggal menyelesaikan perkara surat Uriel Septim yang hilang. Sebelum lanjut, perlu diketahui bahwa ada beberapa poin cerita di Battle of Crying Gate dan kematian Raja Lysandus yang kebenarannya belum terungkap secara penuh melalui main quest ini. Beberapa poin cerita bisa kita baca di buku The Daggerfall Chronicles yang merupakan bagian dari guidebook game Daggerfall. Terkait isi buku ini, nanti kita jelaskan di akhir. Mari kita lanjut dulu petualangan The Agent di Iliac Bay. Walaupun misi utama The Agent adalah menginvestigasi kematian Raja Lysandus dan menenangkan arwahnya, ternyata misi yang mengarah ke kejadian besar justru adalah misi mencari surat kaisar yang hilang. Oke, coba kita lanjut ceritanya. Informasi terakhir yang didapatkan oleh The Agent tentang surat itu adalah sekarang suratnya berada di tangan Raja Gortwalk di Orsinium. Walaupun sebelumnya dia sudah pernah ketemu, The Agent belum berani menginvestigasi lebih lanjut karena dia harus melaporkan temuannya ini ke Minisera terlebih dahulu. Maka dari itu, The Agent memutuskan untuk kembali ke Daggerfall dan menemui Minisera. Tapi di tengah perjalanan, dia menerima surat dari Ratu Baranzaya yang bilang bahwa dia butuh bantuan The Agent untuk mengurus suatu masalah. Sebenarnya quest ini bisa diabaikan sih, tapi ya karena The Agent ini orang yang gak enakan, dia bela-belain pergi ke Wayrest dulu untuk menemui Baranzaya. Dia meminta tolong kepada The Agent untuk mencari sebuah buku biografi yang ditulis oleh musuh Baranzaya. Buku yang dimaksud ini adalah seri buku berjudul The Real Baranzaya, yang isinya adalah cerita-cerita tentang Baranzaya yang isinya berbeda dari buku biografi resmi dari Baranzaya. Selain itu, buku The Real Baranzaya ini juga berisi kritikan keras bagi The Empire dan keluarga Septim. Salah satu buku ini dibeli oleh Gortwalk di Orsinium. The Agent diperintahkan untuk mencari buku ini dan membawanya ke Baranzaya sebelum mereka menyebarluaskannya. Setelah berhasil mencari buku ini di Orsinium, The Agent membawanya kembali ke Baranzaya. The Agent diberikan imbalan dan informasi terkait Gortwalk. Menurut intel Baranzaya, Gortwalk sedang berusaha bersaing dengan beberapa faksi di Iliac Bay untuk mencari sebuah relik bernama Totem of Tiber Septim. Baranzaya takut jika totem itu jatuh ke tangan Gortwalk, dia akan membawa kehancuran di Iliac Bay. Dengan informasi baru ini, The Agent akhirnya bisa melaporkan temuannya tentang surat sang kaisar ke Minisera. Mendengar semua temuan dari The Agent, Minisera ingin memanfaatkan ambisi para Orsimmar untuk memiliki provinsi sah di mata hukum imperial.
Dia kemudian menulis sebuah surat untuk Gortwalk yang mengatakan bahwa Minisera akan mendukung Gortwalk sama seperti Lysandus apabila ia mau menyerahkan surat dari sang kaisar itu. The Agent pun pergi ke Orsinium dan menemui Gortwalk. Setelah membaca surat itu, Gortwalk tidak percaya dengan kata-kata manis Minisera. Tapi, Gortwalk tetap bersedia menyerahkan surat tersebut karena dia sudah membacanya dan tidak memerlukannya lagi. The Agent harus masuk ke benteng Orsinium dan mengambil surat itu, tetapi dia juga harus melawan anak buah Gortwalk yang bertugas menjaga benteng tersebut. Setelah berhasil mendapatkan surat itu, The Agent kembali ke Minisera. Ternyata surat ini berisi kekhawatiran Uriel Septim terhadap artefak Totem of Tiber Septim. Ia mendapatkan kabar bahwa totem ini dimiliki oleh Lord Woodbourne di Wayrest. Uriel meminta tolong kepada Minisera untuk mengamankan totem tersebut. Kita dari awal sudah dibuat berpikir yang tidak-tidak tentang surat ini. Apalagi Uriel di awal bilang kalau surat ini isinya sentimental dan personal. Terus kita disuruh memusnahkan surat itu ketika kita menemukannya. Kita kan jadi mikir kalau ada sesuatu antara Uriel dan Minisera. Ternyata bukan masalah perselingkuhan. Setelah membaca surat ini, Minisera menjadi khawatir tentang totem itu. Dia juga yakin bahwa Gortwalk sudah menjual salinan surat itu kepada faksi-faksi lain di Iliac Bay, termasuk The Underking dan Manimarco. Akan ada persaingan ketat untuk memperebutkan totem itu. Minisera tidak bisa berbuat banyak untuk hal ini dan menyerahkan sisanya kepada The Agent. The Agent pun pergi meninggalkan Minisera karena telah menyelesaikan tugasnya untuk menemukan surat itu. Arwah Raja Lysandus sudah tenang, surat dari sang kaisar sudah diamankan. Sekarang saatnya pulang ke Imperial City. Saat mau berangkat pulang, The Agent mendapatkan surat dari Lady Berisiena. Ada urusan penting katanya dan nasib The Empire sedang terancam. Dia ingin bertemu dengan The Agent dan mendiskusikannya. Saat bertemu, Lady Berisiena menjelaskan bahwa The Blade sudah berusaha mendapatkan Totem of Tiber Septim dari Woodbourne Hall. Mereka sudah menggeledah tempat itu tetapi totemnya tidak ada di sana. Berisiena yakin bahwa totem itu sekarang berada di tangan Raja Gothred karena dia adalah orang yang bersekongkol dengan Woodbourne. Organisasi Blades tidak bisa langsung menyerbu Castle Daggerfall, sehingga Lady Berisiena meminta tolong The Agent untuk pergi ke sana dan mengambil Totem of Tiber Septim. The Agent pun bergegas ke Castle Daggerfall dan mencari totem itu. Setelah cukup lama menelusuri kastil tersebut, dia akhirnya menemukan totemnya. Saat diambil, Totem of Tiber Septim berbicara kepada The Agent. Totem itu mengatakan bahwa sekarang The Agent menjadi host atau inang baru untuk totem tersebut. Tetapi The Agent ini dianggap tidak pantas oleh sang totem. Hanya orang dari keturunan Tiber Septim atau darah penguasa yang ia anggap pantas menjadi hostnya. Disinilah The Agent harus memilih akan menyerahkan totem ini kepada siapa. Kalau mau mengikuti perintah si totem, Uriel Septim adalah kandidat yang sesuai karena dia adalah keturunan dari Tiber Septim. Tapi The Agent juga bisa memberikan totem ini kepada pemimpin faksi-faksi lain seperti Daggerfall, Wayrest, Sentinel, Cult of Worms, Orsinium, dan Underking. Semua pemimpin faksi tersebut langsung mengirimkan surat kepada The Agent, memintanya untuk menyerahkan totem tersebut untuk imbalan yang besar. Pilihan The Agent ini akan menentukan ending game Daggerfall nantinya. Terlepas dia memilih siapa, pemimpin yang menerima totem ini akan menjelaskan bahwa Totem of Tiber Septim ini digunakan untuk mengendalikan Nomidium. Sekedar mengingatkan ya, Nomidium ini adalah golem raksasa yang diciptakan oleh para Dwemer untuk menandingi kekuatan para dewa. Nomidium ini sebenarnya hanya bisa ditenagai oleh Heart of Lorkhan agar bisa full power. Nah, Tiber Septim pernah mendapatkan Nomidium ini dari Vivek saat ia menyatukan Tamriel. Zurin Arctus, Battle Mage dari Tiber Septim, menciptakan Totem of Tiber Septim untuk mengendalikan Nomidium. Tapi karena mereka tidak punya akses ke Heart of Lorkhan, Zurin Arctus mencari sumber kekuatan alternatif untuk Nomidium. Ia menciptakan sebuah soul gem bernama Mantella. Soul gem ini diisi dengan life force dari Zurin Arctus itu sendiri. Setelah mendapatkan penjelasan ini, The Agent diperintahkan untuk mencari Mantella. The Agent pun mulai mencari-cari informasi tentang Mantella. Suatu ketika dia ditelepon menggunakan sihir oleh Nulfaga yang sekarang menyadari bahwa Totem of Tiber Septim sudah dipegang oleh salah satu pemimpin di Iliac Bay. Nulfaga mengundang The Agent ke Shadowlands untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Selain telepon dari Nulfaga, The Agent juga mendapatkan surat misterius dari salah satu faksi di Iliac Bay. Surat ini menceritakan tentang legenda Nomidium dan Totem of Tiber Septim. Ada juga bagian surat yang menjelaskan bagaimana Tiber Septim menyalahgunakan Nomidium untuk mengalahkan keluarga-keluarga bangsawan di Tamriel yang menolak untuk memihak kepada siapapun saat Tiber War. Zurin Arctus marah karena Tiber Septim menyalahgunakan Nomidium. Akhirnya Zurin Arctus menghancurkan Nomidium, sekaligus ingin mengambil life force-nya dari Mantella. Nomidium dan Zurin sama-sama kalah dalam pertarungan ini. Zurin gagal mengambil life force-nya karena Mantella terpental jauh ke alam Aetherios. Dia pun berubah wujud menjadi Underking. Tubuh Nomidium hancur berkeping-keping dan bagian tubuhnya tersebar di Tamriel. Selama beberapa generasi, organisasi Blades mengumpulkan bagian tubuh Nomidium dan merakitnya kembali. Surat ini juga menegaskan bahwa siapapun yang nanti memegang kendali Nomidium akan menentukan nasib Tamriel. Dengan informasi ini, The Agent pergi ke Shadowlands untuk menemui Nulfaga.
Untuk membuka diskusi, Nulfaga menjelaskan kondisi masing-masing pemimpin kepada The Agent. Dia bilang, "Only crowned heads will hold the totem true. First is one who killed, but did not kill another. Second is one who is too devoured by its young. Third is one who made one slave and many free. Fourth and fifth are two who compete for mud. Sixth is one who brings a home to the homeless. Seventh is one who lords all, but does not lord at all." Orang pertama adalah Gothred. Dia membunuh Lysandus melalui aliansinya dengan Lord Woodbourne. Orang kedua adalah King Edwire. Ia terancam oleh Helset dan Elisana yang ingin mengambil alih kekuasaan Wayrest. Ketiga adalah Akorithi yang menyerahkan anaknya kepada Daggerfall untuk menjaga perdamaian dengan Sentinel. Orang keempat dan kelima adalah Underking dan Manimarco, dua pemimpin undead yang menjadi rival satu sama lain. Orang keenam adalah Gordwalk yang ingin mengembalikan rumah dan tanah air para Orsimer. Orang ketujuh adalah Uriel Septim yang menguasai seluruh Tamriel tetapi tidak menguasainya secara penuh karena tidak semua provinsi setia kepada The Empire. Setelah penjelasan ini, Nulfaga mengungkapkan Plain Aetherius tempat Mantella berada, yang disebut sebagai Mantellan Crux. Nulfaga bisa membantu The Agent untuk teleport ke sana dan mengambil Mantella. The Agent pun pergi ke Mantellan Crux dengan bantuan Nulfaga. Disinilah kita melawan final boss game Daggerfall. Berbeda dengan game lainnya, final boss kita di sini adalah teka-teki dan puzzle di Mantellan Crux yang sangat memusingkan. Males juga sih kalau kita menjelaskan walkthrough dungeon ini step by step. Intinya, The Agent melawan berbagai macam Daedra di sana dan menyelesaikan ujian dari The Blind God, entitas yang menjaga dan menguasai Mantellan Crux. Kita tidak tahu kenapa Mantellan Crux ini yang letaknya di Aetherius bisa dipenuhi oleh Daedra. The Agent juga bertemu dengan Sheogorath di sini yang memberikannya petunjuk tentang teka-teki Mantellan Crux. Setelah memutar otak dan menyelesaikan semua teka-tekinya, The Agent akhirnya menemukan Mantella. The Agent menyentuhnya dan seketika ia langsung teleport kembali ke Shadowgant bersama Mantella itu. Ketika kembali, Nulfaga memperlihatkan The Agent tentang masa depan Tamriel. Disinilah ending Daggerfall ditunjukkan. Mari kita jelaskan masing-masing ending. Ending pertama, Daggerfall. The armies of Sentinel and Wayrest fall like scattered leaves, leaving Daggerfall in secure control of the Iliad Bay. Apabila Raja Gothred memegang kendali Totem of Tiber Septim, Numidium akan jatuh ke tangan Daggerfall dan akan digunakan untuk mengalahkan kerajaan Sentinel dan Wayrest. Dengan hancurnya dua kerajaan itu, Daggerfall bisa dengan mudah menguasai seluruh Iliad Bay. Berikutnya adalah Wayrest. King Edwire of Wayrest, traitor to the Empire, commands Great Numidium to destroy his enemies. Daggerfall and Sentinel fall first, leaving Wayrest in complete control of the Iliad Bay. Sama dengan Daggerfall, Raja Edwire menggunakan Numidium untuk menghancurkan musuh-musuhnya, dimulai dari Sentinel dan Daggerfall. Raja Edwire mengkhianati The Empire dan kemudian menguasai seluruh Iliad Bay. Kemudian berikutnya adalah Sentinel. The Mantella is released from the Aetherius and at the command of Sentinel draws forth Great Numidium. The other powers of the Iliad Bay are swept aside like children's toys, placing the white moon of Sentinel in ascendancy over the Iliad Bay. Sama seperti Daggerfall dan Wayrest, Ratu Akorithi menggunakan Numidium untuk mengalahkan penguasa-penguasa lain di Iliad Bay. Sentinel menjadi penguasa Iliad Bay dengan simbol bulan Sentinel sebagai lambang barunya. Dan berikutnya adalah Manimarco. The Mantella is hurled from Aetherius, and although drawn to the empty chest of Great Numidium, the will of the King of Worms commands it to his side. With its power, the King of Worms leaves his mortal frame and joins the ranks of the gods of Oblivion. Ia menggunakan Totem of Tiber Septim untuk mencegah Mantella masuk ke dalam Numidium. Manimarco kemudian menyerap kekuatan dari dalam Mantella dan naik menjadi dewa di Oblivion. Berikutnya adalah Underking. Centuries of undead sleep are shaken off, rousing the Underking. No mortal force can stop his fateful reunion with the ghost of his heart, and he joins with it in an all-consuming fiery embrace. And for just one moment, his flesh and blood, then blessed death, is granted to Tiber Septim's battle mage. Apabila The Underking memegang Totem of Tiber Septim, tidak ada yang menghalangi Mantella untuk kembali ke dalam tubuhnya ketika ia turun dari Aetherius. Ketika Underking dan jantungnya menjadi satu, dia kembali utuh dan menjadi mortal. Kemudian dia menghancurkan Numidium lalu meninggal dengan suci dan terhormat. Berikutnya adalah Gordwalk. Under the command of Gordwalk, Numidium destroys the other powers of the Iliad Bay, Daggerfall, Sentinel, and Wayrest. The new Orcish homeland is carved out in Osinium,
and the Empire will never be able to dispute Gorgork's claim to orcish equality. Ia menggunakan Totem of Tiber Septim untuk mengendalikan Numidium dan menghancurkan Daggerfall, Sentinel, dan Wayrest. Setelah ketiga kerajaan itu hancur, tidak ada lagi yang bisa menghalangi dan menjajah Orsinium untuk menetapkan wilayahnya di Iliac Bay. Orsinium kemudian menjadi provinsi sah dalam The Empire of Tamriel dan tidak ada yang mempertanyakan kesetaraan Orsimmar lagi. Terakhir adalah The Empire. Great Numidium, its raw power tempered only by the blades, crushes all of the rebellious children of the Empire, destroying their armies. Apabila Uriel Septim ke-7 memegang Totem of Tiber Septim, ia akan menggunakan Numidium untuk menghancurkan para pengkhianat dalam The Empire. Dari ending-ending tadi, semuanya memiliki misi yang sama ketika memegang kendali Totem of Tiber Septim, kecuali Manimarco dan The Underking. Kerajaan-kerajaan dan The Empire menggunakan Numidium untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Nah, dari ending yang kita jelaskan tadi, ending siapa yang sebenarnya terjadi? Disinilah terjadi Warp in the West, sebuah Dragon Break yang disebabkan oleh kekuatan besar dari Numidium. Kita pernah jelaskan kalau kekuatan Numidium ini bisa sampai menghancurkan waktu. Nah, kejadian Warp in the West ini membuat semua ending tadi kanon, alias benar-benar terjadi semua. Menurut laporan dan catatan sejarah, Warp in the West ini terjadi pada tanggal 9-11 di bulan Frostfall pada tahun 417 di masa Third Era, 12 tahun setelah The Agent tiba di Iliac Bay. Kejadian tanggal 9 Frostfall ini dilaporkan oleh organisasi Blades dengan laporan yang berbeda-beda dan kontradiktif karena timeline yang berbeda menjadi satu. Menurut laporan dari berbagai wilayah di Iliac Bay, hari itu terasa sangat cepat berlalu. Mereka melihat berbagai kejadian di Iliac Bay dan secara tidak sadar, waktu sudah menunjukkan tanggal 11 Frostfall. Bencana kebakaran dan tsunami terjadi di berbagai wilayah di Iliac Bay pada saat itu. Kejadian paling kacau adalah perang antara Daggerfall, Wayrest, Sentinel, dan Orsinium. Mereka semua memegang kendali Numidium di timeline yang berbeda. Tetapi semua timeline itu menjadi satu. Para pemimpin pun menolak memberitahu atau bahkan mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi dalam kejadian itu. Sebelum tanggal 9 Frostfall, jumlah wilayah independen di Iliac Bay ada 44. Setelah itu, hanya ada 4 wilayah yang berdiri, dan mereka dikuasai oleh kerajaan Daggerfall, Sentinel, Wayrest, dan Orsinium. Ada juga yang melaporkan kejadian aneh yang mencegah kerajaan-kerajaan ini untuk terlepas dari The Empire. Pihak-pihak ini juga ingat tentang Numidium yang mereka kenal sebagai powerful ancient weapon dalam perang mereka di Iliac Bay. Tapi mereka tidak tahu di mana senjata itu sekarang. Ini karena secara bersamaan Numidium telah dihancurkan oleh The Underking. Bertahun-tahun setelah Warp in the West, dikenal sebuah masa yang dikenal sebagai Miracle of Peace. Iliac Bay sekarang bersatu dengan 4 kerajaan tadi yang hidup secara makmur sebagai bagian dari The Empire. Menurut para Breton, bersatunya Iliac Bay ini merupakan intervensi dari para Divines. Tapi para Blades tidak percaya kalau Miracle of Peace ini datangnya dari Divines. Kerajaan Sentinel sekarang menguasai seluruh Hammerfell Utara dan dipimpin oleh King Lothun, anak dari Akurithi. Sementara itu, King Gortwalk menamai provinsi baru mereka sebagai Nova Orsinium. Mereka menjadi bagian sah dari The Empire dan sekarang para Orsimmar kembali menjadi masyarakat yang bisa ditemui di seluruh wilayah Tamriel. Pada masa Miracle of Peace ini muncul sebuah bulan baru bernama Necromancer's Moon. Bulan ini dipercaya adalah tubuh dewa atau Divine Body milik Manimarco, setelah ia mengalami apotheosis dan menjadi dewa. Bulan ini disembah oleh seluruh Necromancer di Nirn. The Underking di Iliac Bay sudah tidak ada kabarnya lagi dan hanya meninggalkan cerita dan legenda. Dia sudah meninggalkan Mundus dengan tenang. Lalu bagaimana nasib The Agent yang mendorong semua kejadian ini? Catatan mengatakan bahwa The Agent ini menghilang secara misterius. Ada yang bilang kalau The Agent ini meninggal setelah Numidium diaktifkan. Katanya sih dia diinjak oleh Numidium, tapi ya kita tidak tahu. Ada juga yang bilang kalau dia berhasil selamat dan meninggal karena usia tua. Info lain juga mengatakan kalau The Agent ini kabur ke Garut, memiliki keluarga, kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Sebelum puncak kejadian Warp in the West, The Agent juga punya petualangan lain di Iliac Bay selain menjalankan misi dari Sang Kaisar. Dia kemungkinan bergabung dengan beberapa organisasi di Iliac Bay. Dia bisa bergabung dengan salah satu ordo kesatria di sana, seperti Knight of the Dragon, Knight of the Rose, Order of the Candle, dan ordo-ordo lainnya. The Agent juga kemungkinan bergabung dengan Thieves Guild dan Dark Brotherhood, menjadi salah satu figur penting di dunia bawah. Ada kemungkinan juga kalau The Agent ini menjadi bagian dari Fighters Guild dan Mages Guild di Iliac Bay, menjadi mercenary dan peneliti. Dia juga mungkin bergabung dengan salah satu kuil atau temple untuk The Divines dan bekerja di bidang keagamaan. The Agent juga diketahui sering melakukan pemanggilan Daedric Prince. Dia diketahui sudah pernah berkomunikasi dengan semua Daedric Prince, kecuali Jigalak dan Ithelia yang saat itu memang tidak tersedia. The Agent menjelaskan tugas dari para Daedric Prince ini untuk kemudian diberikan imbalan berupa Daedric Artifact. Kita tidak tahu apakah The Agent ini diangkat sebagai champion dan akan diklaim jiwanya nanti, atau hanya sekedar diberikan imbalan itu saja.
Oke, sebelum kita akhiri episode kali ini, tadi kan kita sempat singgung kalau informasi mengenai kejadian yang mengarah ke kematian King Lysandos itu tidak sepenuhnya terungkap di dalam game. Nah, sisanya kita dapatkan dari buku Daggerfall Chronicles. Mari kita bahas dulu apa yang sebenarnya terjadi sebelum Battle of Crying Gane Field. Kita sudah tahu kalau King Lysandos ini berselingkuh dengan court wizardnya yang bernama Medora Direni. Queen Minisera mengetahui hal ini dan akhirnya mengusir Medora Direni kembali ke Isle of Balfiera. Raja Lysandos sangat cinta kepada Medora dan memutuskan untuk pergi ke Balfiera dan tinggal di sana bersama Medora. Untuk melakukan hal ini, Lysandos bekerja sama dengan anaknya, Prince Gothred, untuk membuat seorang body double atau orang yang menyamar sebagai Lysandos untuk menggantikannya di Battle of Crying Gane Field. Mereka akan membuat seolah-olah Lysandos meninggal di pertempuran. Penyamar ini adalah orang suruhan dari Lord Woodbourne. 2 jam sebelum Battle of Crying Gane Field, Lord Woodbourne dan rombongannya tiba di Daggerfall untuk menjemput Raja Lysandos dan menukarkannya dengan King Lysandos palsu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Gothred membunuh Lysandos palsu di pertempuran, sementara Lysandos yang asli dibawa oleh Woodbourne menuju Balfiera. Di perjalanan, Woodbourne berdiskusi dengan Lysandos terkait pensiunnya dia sebagai raja. Woodbourne menjelaskan rencananya kepada Lysandos bahwa dia akan mengambil alih kekuasaan Wayrest bersama Princess Elisana. Nah, di bagian sini ada yang berkontradiksi dengan cerita di game, yaitu dijelaskan bahwa Woodbourne meminta Gorthwok untuk mengirimkan kelompok orc dan membunuh Lysandos. Sementara kita tahu bahwa Gorthwok beraliansi dengan Lysandos dan yang membunuh Lysandos adalah si Woodbourne langsung. Ada 2 alasan mengapa Woodbourne membunuh Lysandos. Pertama, Woodbourne menyadari bahwa Lysandos sebenarnya tidak mendukung rencananya untuk menjadi Raja Wayrest. Kedua, dia ingin menjadikan pembunuhan Lysandos ini sebagai ancaman kepada Gothred agar ia tidak dikhianati saat akan menjadi Raja Wayrest nanti. Inilah yang membuat arwah Raja Lysandos tidak tenang dan bergentayangan di Daggerfall. Berakhir sudah pembahasan kita tentang The Agent dan kejadian Warp in the West. Daggerfall ini memang agak berbeda dengan The Elder Scrolls lain. Di sini kita benar-benar bertindak sebagai mata-mata dan menginvestigasi kematian Raja Lysandos. Kita mengumpulkan informasi dan bukti dari orang-orang kerajaan untuk menemukan Lord Woodbourne dan membalaskan dendam Lysandos. Sangat berbeda dengan cerita Elder Scrolls biasanya, di mana kita menjadi pahlawan dan mengalahkan raja terakhir yang biasanya adalah monster atau seseorang yang sangat kuat. Tapi di sini, final bossnya adalah Lord Woodbourne yang kita lawan seperti melawan Krocho. Malah yang terasa seperti final boss adalah Mantelan Crux, dungeon dengan puzzle yang sulitnya minta ampun. Sayangnya kita tidak diberikan kejelasan tentang nasib The Agent setelah Warp in the West. Sementara itu di game lain, kita tahu kalau Nerevarine pergi ke Akavir, Hero of Kvatch menjadi Sheogorath, dan Lesterkenborn menjadi champion Hermaeus Mora. Dan nanti kemungkinan akan diperjelas lagi di Elder Scrolls 6. Tapi The Agent cuma diceritakan menghilang secara misterius dengan hints kalau dia mati diinjak Numidium. Sangat tragis sih, padahal dia baru mau memulai petualangan setelah misi penting dari Sang Kaisar. Rest in peace, Hero of Daggerfall. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga sudah tercerahkan ya tentang alur cerita Daggerfall. Karena kita tahu sendiri bahwa main game Daggerfall itu butuh dedikasi dan harus tahan dengan grafik dan mekanisme jadul. Oke, di episode selanjutnya kita akan kembali membahas Daedric Prince lagi. Sudah berapa lama ya kita tidak membahas mereka? Kira-kira siapa yang akan kita bahas? Nantikan saja. Terima kasih sudah menonton. Hope you guys enjoyed it. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.